Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo semuanya, senang sekali bisa ketemu lagi di video kali ini. Aku Winona Lestari Sembiring, dan seperti janji aku di video sebelumnya, hari ini aku akan menuntaskan cerita tentang buku yang benar-benar membuka mata dan mengubah cara pandang aku, yaitu Kamu Tak Harus Sempurna karya Kak Anastasia Satrio. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita flashback sebentar. Di tahap 1 kemarin, aku sudah membahas dari halaman 1 sampai 54, menceritakan tentang kejujuran emosi. Kita belajar kalau merasa sedih, kecewa, atau lelah itu sebenarnya hal yang wajar, dan kita nggak perlu menutupi itu semua dengan topeng aku baik-baik saja. Intinya di bagian awal kemarin, kita diajak untuk berhenti berbohong sama diri sendiri dan mulai menerima kalau kita memang nggak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Nah, sekarang aku mau lanjutin cerita sisa bukunya dari halaman 55 sampai habis. Di bagian kedua ini, pembahasannya lebih dalam dan makin kena ke aku. Penulis mulai membawa kita masuk ke topik yang sangat mendalam, yaitu tentang repreren. Di sini dijelaskan kalau banyak dari kita yang tanpa sadar membawa luka atau kebutuhan kasih sayang yang belum selesai dari masa kecil kita dulu. Menariknya, kita diajak untuk berhenti menyalahkan keadaan masa lalu dan mulai belajar menjadi sosok orang tua yang penyayang buat diri kita sendiri yang sekarang sudah dewasa ini. Kita belajar memberikan apresiasi dan pelukan hangat kepada diri sendiri yang mungkin dulu jarang kita dapatkan. Terus di halaman 66 sampai 80, buku ini membahas hal-hal yang sering kita rasakan tapi jarang kita omongi secara jujur. Kayak rasa bersalah yang terus muncul, kondisi ADHD, sampai fenomena cabin fever. Bagian ini mengajarkan kita bahwa rasa bosan atau stres yang kita alami itu sebenarnya sinyal kalau kita itu butuh ruang untuk connect ke diri sendiri. Kita diingati untuk nggak cuma lari mengejar dunia luar, tapi juga harus punya waktu luang buat pulang ke diri sendiri. Lalu, ada bagian yang paling unik menurutku di halaman 90. Judulnya, Aku Memiliki Teman, Ia Bernama Cemas. Biasanya kalau kita cemas, pasti kita langsung panik atau benci sama perasaan itu. Tapi di buku ini diajarkan kalau kecemasan itu kayak teman yang lagi mengetuk hati kita. Dia datang cuma mau ngasih tahu kalau ada sesuatu dalam hidup kita yang butuh perhatian lebih atau butuh segera disembuhi. Mendekati akhir buku, mulai membahas tentang ketenangan batin. Di halaman 104, yaitu ada bab berjudul Tidur dan Napas. Kak Anastasia kasih kita pegangan yang sebenarnya simpel tapi sering banget kita sepelein, yaitu soal pentingnya menjaga kualitas tidur dan cara kita bernapas. Ternyata, dengan belajar mengatur napas secara sadar, kita bisa dapat kesadaran penuh. Kesadaran inilah yang bikin kita nggak terjebak menyesali masa lalu atau terlalu cemas sama masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Buku ini pun ditutup dengan sangat manis lewat pesan tentang kekuatan diri, yang bikin proses belajar penerimaan diri ini terasa lebih ringan dan kita nggak merasa sendirian lagi. Bagian yang paling berkesan pada tahap kedua, kalau ditanya bagian mana yang paling berkesan buat aku di tahap kedua ini, jawabannya pasti pada bab Aku Memiliki Teman, Ia Bernama Kecemasan di halaman 90 tadi. Sebagai mahasiswa, jujur aku sering merasa cemas, entah itu soal nilai, masa depan, atau sekedar takut gak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarku. Dulu, setiap kali cemas itu datang, aku langsung merasa gagal atau lemah. Tapi setelah baca bab ini, pandangan aku berubah total. Aku belajar buat berdamai. Aku sadar kalau kecemasan itu bukan musuh yang harus diusir, tapi melainkan sinyal alami yang bilang, Winona, kamu kayaknya lagi capek deh, yuk istirahat sebentar. Jujur, cara pikir seperti ini bikin beban di pundakku rasanya jauh lebih ringan. Pesan dan pembelajaran. Pembelajaran paling berharga yang aku dapat adalah kita nggak perlu menjadi sempurna dulu untuk bisa merasa berharga. Kadang, orang yang paling jahat dan paling suka ngejudge itu bukan orang lain, tapi justru kita sendiri. Kita sering nuntut diri sendiri harus begini, harus begitu, sampai lupa kalau kita ini cuma punya batas. Aku belajar kalau berani menerima kekurangan diri itu sebenarnya kekuatan yang hebat banget. Jadi buat kalian dan buat aku juga, gak apa-apa kok jalan pelan-pelan aja.
nggak usah berburu-buru, karena yang paling penting adalah kita nggak berhenti untuk terus berproses. Selanjutnya penutup. Sebagai penutup, menurut aku pribadi, buku Kamu Tak Harus Sempurna ini bukan sekadar teori di atas kertas, tapi lebih kayak surat cinta dan pegangan buat siapapun yang lagi merasa lelah karena terus mengejar standar kesempurnaan dunia yang gak ada habisnya ini. Buku ini benar-benar mengingatkan kalau jadi manusia itu artinya kita boleh punya celah, boleh merasa lelah, dan kita berhak untuk lebih sayang dan memaklumi diri sendiri. Jujur, aku pribadi merasa jauh lebih tenang dan lega banget setelah menyelesaikan seluruh isi buku ini. Terima kasih banyak untuk Kak Anastasia Satrio yang sudah menulis karya sangat ini. Dan tentu saja terima kasih untuk teman-teman dan juga ibu dosen yang sudah menyimak video review buku aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku bagikan bisa memberikan sedikit ketenangan buat kita semua. Aku Ina Lestari Sembiring pamit undur diri. Mari kita belajar untuk tidak harus selalu sempurna, tapi mari mencoba untuk selalu menjadi utuh. Sampai jumpa. La Habana, al